Pemirsa, inilah headline news pukul 00 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal larangan penggunaan cantrang atau alat penangkap ikan jenis pukat tarik berkapal. Sebelumnya, Presiden juga membatalkan larangan tersebut hingga akhir 2017. Sindiran terhadap Susi disampaikan Presiden Jokowi saat menutup acara Rakernas kedua Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta. Jokowi menyatakan negara ini masih saja mempermasalahkan penggunaan cantrang, sementara negara lain telah menemukan teknologi beternak ikan di laut. Jokowi juga menegaskan pemerintah dalam setiap kebijakan harus mengantisipasi arus perubahan zaman yang turut mengubah landscape perekonomian dunia. Sebelumnya, Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki juga mengintervensi kebijakan Susi dengan tetap mengizinkan penggunaan cantrang hingga Desember 2017. Dunia lain, di Norwegia misalnya, mereka sudah memelihara ikan dengan offshore aquaculture. Begitu sangat cepatnya perubahan-perubahan teknologi itu. Oleh sebab itu, dalam era persaingan, dalam era kompetisi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah satu yang paling penting, inovasi yang terus-menerus. Ada inovasi yang terus-menerus. Ada yang kedua, ada kreativitas yang terus-menerus, tidak boleh berhenti. Yang ketiga, ada jiwa entrepreneurship di dalam kepemimpinan yang ada. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek EKTP Andi Narogong menjalani pemeriksaan selama 7 jam di KPK. Andi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus yang sama, Setia Novanto. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Andi Narogong enggan berkomentar kepada wartawan dan langsung masuk ke mobil tahanan. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan Andi merupakan saksi pertama yang diperiksa untuk Setia Novanto. Andi ditanya soal peran dan hubungannya dengan Setia Novanto, termasuk pertemuan untuk membahas proyek EKTP. Febri juga menyatakan berkas penyidikan Andi sudah rampung dan telah dilakukan pelimpahan tahap 2 kejaksaan. Andi diduga melakukan sejumlah pertemuan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha untuk membahas anggaran proyek EKTP senilai 5,9 miliar rupiah. Andi yang merupakan pengusaha diduga membagikan uang untuk memuluskan anggaran dan menjadi pelaksana proyek. Siapa Bang Andi? Tersangka AA yang sudah kita limpahkan ke tahap 2 itu diagendakan lebih dari 140 orang saksi. Tentu nanti kita akan mempelajari lebih lanjut, ada waktu bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan sampai akhirnya kita akan daftarkan. Demikian headline news, Metro Malam akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Perdebatan 5 pasal krusial termasuk presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu akhirnya resmi disahkan DPR. Namun satu manuver politik tak diduga terjadi dalam pengambilan keputusan di paripurna DPR, Partai Amanat Nasional yang sejatinya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Setelah 9 bulan tidur nyenyak di meja pansus DPR, rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019 dini hari tadi akhirnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Proses pengesahan Undang-Undang Pemilu pun tak senyap dari interupsi dan aksi walkout, baik dari fraksi-fraksi yang jelas-jelas berseberangan dengan pemerintah, serta aksi walkout yang dilakukan oleh anggota partai yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN. Karena itu kami atas nama fraksi Partai Amanat Nasional untuk tahapan berikutnya pengambilan tingkat kedua atau pengambilan di forum paripurna ini kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan pada malam hari ini. Meski PAN tidak sepakat dengan sejumlah parpol pendukung pemerintah, Mendagri Cahyokumolo menegaskan Undang-Undang Pemilu tetap sah dan telah bisa digunakan oleh KPU dalam menentukan tahapan pemilu selanjutnya jelang pemilu serentak 2019 mendatang.
Saya nggak mau komentar karena tugas kami di sini adalah bersama-sama dengan DPR sudah menyelesaikan undang-undang yang ini juga menjadi acuan. Undang-undang ini menjadi acuan seluruh partai politik, baik yang ikut sampai selesai maupun yang walkout, tapi itu merupakan bagian daripada paripurna DPR sudah kita sahkan. Sebagai parpol pendukung pemerintah, Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengingatkan PAN untuk bisa seias kata atau mendukung kebijakan politik yang disepakati parpol pendukung pemerintah. Kata saya itu hak masing-masing. Haknya PAN itu tidak bisa kita campuri. Itu. Jadi PAN bersikap begitu, yang berseberangan dengan pemerintah itu adalah hak politiknya daripada PAN. Nah kenapa dia begitu? Tanya kepada PAN, kemudian dia pendukung pemerintah, kenapa begitu? Apakah ini masuk kategori balelo tidak balelo? Tanya Bapak Presiden. Nah kalau saya itu adalah urusan daripada PAN. Kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya harus disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan, itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai partai politik pengusung pemerintahan. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan oleh PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menepis jika PAN dituding sering kerap berbeda sikap politik dengan parpol koalisi pemerintah. Nggak masalah, kenapa? Apa masalahnya? Lah kan belum ada juga, itu kan pendapat, bukan beda sikap dong, pendapat. Ya kalau pendapat aja nggak boleh, bagaimana kita? Nah, repot kita. Nah, kita tidak bicara soal menteri tidak menteri itu urusan Bapak Presiden. Terserah pada beliau sepenuhnya, ya. Yang paling penting bagi kami bukan soal menteri nggak menteri. Yang penting kebijakan-kebijakan harus mensejahterakan rakyat. Selain tentang masalah undang-undang pemilu, perbedaan sikap politik PAN kerap tersurat dari pernyataan elit sejumlah politikus PAN, diantaranya tentang penertiban Perpu Ormas, wacana pemindahan ibu kota, hingga kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karenanya, tak heran jika muncul desas-desus wacana perombakan kabinet yang salah satu menteri terkena reshuffle adalah menteri dari Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Aksi walkout dilakukan 4 fraksi dalam rapat paripurna pengesahan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu dini hari tadi. Aksi walkout dipicu isu ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Undang-undang penyelenggaraan pemilu yang telah disahkan pun rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita semua. Yang terhormat pimpinan Rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu telah memilih paket A dari 5 paket isu krusial RUU Pemilu secara aklamasi. Salah satu poin dalam paket A ini adalah penerapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Rapat paripurna membahas RUU Pemilu ini diwarnai aksi walkout dari 4 fraksi, yakni fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan fraksi